Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lustina dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem ekonomi di negara Belgia dan juga Turki. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Cornelia Margareta, dan teman saya Dava Febriansyah, Diana Aziz Sulaiman, Fadilah Besya, dan Fariski Dwi Nugraha. Seperti sudah dibahas pertemuan sebelumnya, bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan yang mereka inginkan dan juga butuhkan. Dan negara Belgia serta Turki termaksud negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Negara Belgia atau Belgium merupakan sebuah kerajaan federal yang berada di Eropa bagian barat atau Eropa Barat dengan luas wilayah sekitar 30.528 km persegi. Berdasarkan sejarah, negara Belgia mendeklarasikan kemerdekaannya dari kerajaan Belanda. Negara Belgia ini menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar ke-37 di dunia berdasarkan World Bank. Besarnya PDB Belgia mencapai 588,8 miliar US dollar atau pendapatan per kapita sekitar 51.096 US dollar. Belgia berada di peringkat 24 di antara 45 negara di kawasan Eropa dan skor keseluruhannya di atas rata-rata regional di dunia. Lalu ada Economy of Belgia. Sektor industri menjadi andalan dalam menunjang perekonomian Belgia. Industri ini bergerak di segala macam bidang, mulai dari produk logam, peralatan transportasi, perakitan motor, peralatan ilmiah, pengolahan makanan dan minuman, kimia, tekstil, farmasi, perminyakan, dan juga gelas. Selain industri, produk pertanian juga menyumbang pendapatan negara dengan hasil berupa biji-bijian, gula, sayuran segar, buah-buahan, tembakau, dan hasil peternakan seperti daging dan juga susu. Sedangkan untuk kekayaan alamnya, Belgia hanya memiliki batu bara sebagai sumber daya alamnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang mentah atau barang setengah jadi, mereka akan melakukan impor dari negara-negara lain. Meskipun begitu, Belgia tetap dapat bertahan sebagai negara maju dan terkenal akan produk ekspor mesinnya dan peralatannya, serta berlian, produk logam, dan juga makanannya. Dalam populasinya, negara Belgia sebesar 11,6 miliar. Lalu terdapat unemployment sebesar 6% dan juga inflasi sebesar 0,4%. Baik, akan saya lanjutkan. Tarif pajak penghasilan individu teratas adalah 50% dan tarif pajak perusahaan teratas adalah 29%. Pajak lainnya termasuk pajak pertambahan nilai dan properti. Beban pajak keseluruhan sama dengan 42,9% dari total pendapatan domestik. Belanja pemerintah mencapai 54,8% dari total output selama 3 tahun terakhir, dan defisit anggaran rata-rata 4,3% dari PDB. Utang publik setara dengan 115% dari PDB. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Belgia. Ekonomi Belgia adalah ekonomi kapitalis modern yang memanfaatkan lokasi geografis pusat negara, jaringan transportasi yang sangat berkembang, dan basis industri dan komersial yang beragam. Negara ini telah menjadi anggota dari berbagai organisasi supranasional termasuk Persatuan Ekonomi Belgia Luxembourg, Persatuan Ekonomi Benelux, dan Uni Eropa. Langkah besar pertama yang diambil Belgia dalam menginternasionalkan ekonominya terjadi ketika menjadi anggota piagam Komunitas Batubara dan Baja Eropa pada tahun 1952. Pada 1 Januari 1999, Belgia juga menjadi anggota piagam Uni Moneter Eropa dan membuka jalan bagi pengenalan euro, yang menjadi satu-satunya mata uang negara itu pada tahun 2002, menggantikan Franc Belgia. Secara historis, kemakmuran nasional Belgia terutama bergantung pada peran negara itu sebagai fabrikator dan pengolah bahan mentah impor dan ekspor menjadi barang jadi berikutnya. Yaitu yang pertama, negara ini menjadi produsen baja utama pada awal abad ke-19 dengan pabrik-pabrik yang berpusat di wilayah pertambangan batu bara Wallen Selatan,
khususnya di lembah Saint-Brieuc. Yang kedua adalah reformasi. Reformasi moneter yang ketat membantu pemulihan dan ekspansi Belgia pasca Perang Dunia yang Kedua, khususnya industri manufakturingan dan kimia Flemish yang berkembang pesat di utara, dan Belgia menjadi salah satu negara Eropa pertama yang membangun kembali keseimbangan perdagangan yang menguntungkan di dunia pasca perang. Dan yang ketiga, pada akhir abad ke-20, cadangan batubara di Walonia telah habis. Industri baja yang menua menjadi tidak efisien, biaya tenaga kerja meningkat secara dramatis, dan investasi asing, yaitu sebagian besar aset industri negara, dikendalikan oleh perusahaan multinasional, telah menurun. Pemerintah dalam upaya untuk membalikan tingkat produksi industri yang mendekati depresi yang telah berkembang, mensubsidi industri yang sakit, terutama baja dan tekstil, dan menawarkan insentif pajak, penurunan suku bunga, dan bonus modal untuk menarik investasi asing. Upaya ini cukup berhasil, tetapi mereka meninggalkan Belgia dengan salah satu defisit anggaran terbesar dalam kaitannya dengan produk nasional bruto di Eropa. Pemerintah terpaksa meminjam banyak dari luar negeri untuk membiayai perdagangan luar negeri, yaitu mengimpor barang-barang asing dan untuk mempertahankan sistem kesejahteraan sosial yang murah hati. Pada awal 1980-an, pemerintah berusaha mengurangi defisit anggaran, rasio utang terhadap PDB menurun karena kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ketat diterapkan oleh bank sentral. Selain itu, pada awal 1990-an, pemerintah menurunkan subsidi untuk jaminan sosial. Pada awal abad ke-21, Belgia telah mendiversifikasi sumber pendanaan jaminan sosialnya dan berhasil menyeimbangkan anggarannya. Secara regional, Flanders telah menarik bagian investasi yang tidak proporsional, tetapi pemerintah nasional telah menawarkan subsidi dan insentif untuk mendorong investasi di Walonia. Pengangguran juga tidak terlalu menjadi masalah di Flanders, yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam industri jasa, daripada di Walonia, di mana konsekuensi negatif dari deindustrialisasi tetap ada. Lalu, dalam menganut sistem ekonomi kapitalis ini, negara Belgia memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah reformasi moneter yang ketat membantu pemulihan dan ekspansi Belgia pasca Perang Dunia II, dan khususnya industri manufakturingan dan kimia Flemish yang berkembang pesat di utara. Dan Belgia menjadi salah satu negara Eropa pertama yang membangun kembali keseimbangan perdagangan yang menguntungkan di dunia pasca perang. Lalu kekurangannya adalah di Walonia, konsekuensi negatif dan deindustrialisasi tetap ada. Lalu di akhir abad ke-20, cadangan batubara di Walonia ini telah habis. Industri baja yang menua menjadi tidak efisien, biaya tenaga kerja meningkat secara dramatis, dan investasi asing atau sebagian besar aset industri negara dikendalikan oleh perusahaan multinasional yang telah menurun. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara Turki. Turki adalah sebuah negara yang berada di kawasan Eurasia, yaitu negara yang terletak di benua Eropa dan Asia. Wilayah Turki terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Dikatakan Eurasia karena Laut Marmara yang merupakan batas wilayah Eropa dan Asia ini adalah bagian dari wilayah Turki. Oleh karena itu, Turki dikenal juga sebagai negara transkontinental atau transbenua. Selanjutnya adalah government size dari negara Turki. Di dalam grafik atau tabel yang disediakan terdapat 3 jenis government size. Pertama ada tax burden, kedua ada government spending, dan ketiga ada fiscal health. Apa itu tax burden? Tax burden adalah perekayasaan agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, dengan memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang. Selanjutnya, government spending. Government spending adalah ekonomi yang berputar akibat dari dana pemerintah. Kalau APBN dan APBD terlambat, maka akan berpengaruh pada ekonomi secara makro
yang berujung pada konsumsi kita berkurang. Selanjutnya ada fiscal health atau kebijakan fiskal yang sehat. Nah, tarif pajak penghasilan individu teratas adalah 40% dan tarif pajak perusahaan teratas adalah 20%. Pajak lainnya termasuk pajak pertambahan nilai. Beban pajak keseluruhan sama dengan 23,1% dari total pendapatan domestik. Pengeluaran pemerintah telah mencapai 34,7% dari total output atau PDB selama 3 tahun terakhir, dan defisit anggaran rata-rata 4,9% dari PDB. Utang publik setara dengan 36,8% dari PDB. Selanjutnya kita bahas tentang sistem ekonomi Turki. Setelah terjadi perubahan dalam sistem perekonomian Turki Utsmani, masyarakat merasakan pengaruh Barat yang luar biasa, terutama dalam kenaikan neraca perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sepihak kepada Eropa Barat. Situasi ini terjadi sebagai hasil dari perkembangan teknik yang merupakan buah revolusi industri di Eropa pada akhir abad ke-18, dan kondisi tersebut diperparah oleh tarif barir yang tidak lagi dikuasai oleh negara Utsmani, sehingga memicu pembanjiran komoditi pasar, strategi yang sengaja dilakukan oleh Barat dengan alasan untuk menjaga komoditi mereka. Dengan demikian, saat melakukan transaksi dagang dengan pihak Turki Utsmani, mereka selalu diuntungkan dalam kondisi apapun. Pada saat terjadinya perdagangan bebas atau westernisasi, pemerintahan Turki Utsmani tidak bisa lagi menentukan kebijakan perekonomiannya secara mandiri, terutama di bidang fiskal yang selama ini memberikan pemasukan khusus pada negara. Komoditi Turki Utsmani pun berubah dari komoditi barang jadi dan siap pakai kepada komoditi pertanian dan bahan-bahan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Perubahan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Turki Utsmani. Westernisasi ekonomi kapitalis yang terjadi di Turki mengikuti pola perekonomian yang berlaku di negara-negara Eropa. Pada dasarnya, westernisasi perdagangan ada kalanya dilakukan dengan cara sukarela, ada kalanya melalui pemaksaan dengan peperangan, tekanan politik sosial, ekonomi, dan budaya. Program westernisasi yang diciptakan oleh negara-negara Eropa pada umumnya bertujuan untuk mengendalikan negara-negara yang lemah serta kaya sumber daya alam. Program-program tersebut mendatangkan keuntungan yang amat besar bagi negara-negara Barat, termasuk dukungan terhadap kebutuhan dasar industri mereka yang sedang tumbuh dan berkembang pesat. Dan pasar bebas adalah bagian dari program westernisasi yang penerapannya kadang dilakukan dengan tekanan seperti pemberian hutang, peradangan penjajahan. Komponen lain dari corak westernisasi adalah menanamkan investasi asing seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, dan pengembangan perekonomian lainnya. Stagnasi ekonomi. Proses stagnasi ekonomi terus berlanjut antara tahun 1600 hingga 1700-an. Pemerintah pusat terus berusaha mencari sumber pendapatan ekonomi negara dari sumber-sumber lain. Namun, negara-negara Eropa mulai unggul secara politik, ekonomi, dan militer. Akibatnya, konsesi dan kapitulasi ekonomi Turki Utsmani mulai dilakukan oleh Eropa. Perjanjian kapitulasi dengan negara-negara Eropa, Prancis harus ditandatangani. Eropa memberikan kontrol dan melakukan penguasaan terhadap seluruh industri-industri Utsmaniyah. Hal itu dilakukan sebagai dukungan diplomatik kepada Turki Utsmani. Ketidakberdayaan dan kelemahan pemerintah dalam sektor ekonomi memaksa Imperium Utsmani menyetujui isi perjanjian tersebut. Quartier 2002. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa Turki Utsmani memberikan hak penuh kepada Perancis untuk mengontrol warga negaranya dan semua pemeluk Katolik Roma di wilayah Utsmaniyah. Masalah kemudian muncul ketika Turki Utsmani melewati masa keemasan, lalu memasuki masa stagnasi dan bahkan kemunduran paruh kedua abad ke-16. Kemunduran tersebut bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga pada pilar utama negara, politik, pendidikan, dan militer. Perubahan tersebut juga diikuti oleh berbagai strategi negara-negara Barat yang mempergunakan berbagai kepentingan dan masalah dalam kerajaan Turki Utsmani untuk melakukan revisi dan memasukkan berbagai pasal yang tak lagi berkenan dengan misi perdagangan semata. Dengan demikian, kapitulasi yang awalnya bertujuan ekonomi dan bisnis secara perlahan berubah menjadi alat politik untuk kepentingan yang lebih besar, baik bagi penguasa Turki Utsmani pada saat itu maupun bagi kerajaan lain yang terikat atau negara-negara lain yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut.
Meskipun memahami aspek-aspek penting dari transformasi ekonomi politik global, laporan-laporan ini memiliki kekurangan yang mendasar. Ini termasuk berbagai dualisme dan dikotomi bermasalah seperti nasional dan global, negara dan pasar atau kapitalisme negara dan kapitalisme demokrasi liberal, otoritarisme dan demokrasi yang semuanya tidak dipahami secara relasional. Pertama-tama mereka secara implisit atau eksplisit berbagai apa yang kita sebut sebagai perspektif AKP baik menjadi buruk. Kedua, seperti yang dikritik Alami dan Dixon di tempat lain, dikotomi yang sangat jelas antara kapitalisme negara dan neoliberalisme atau kapitalisme pasar bebas sebagai dua ekonomi politik yang sangat berbeda disarankan. Gambaran idealisme kapitalisme pasar bebas barat di mana negara-negara demokrasi liberal tidak mengganggu ekonomi atau intervensi ini sangat terbatas dibandingkan berbeda dengan kapitalisme negara timur yang otoriter yang diceritakan oleh intervensi ekonomi negara yang berat, rezim orang kuat dan check and balance yang lemah. Ketiga, dikotomi negara pasar ditekankan dalam akun-akun ini, yaitu pasar dominan di tahun 2000-an dan negara dominan di tahun 2010-an. Oleh karena itu, kegagasan kelas tidak ada dalam analisis ini. Hampir tidak ada analisis tentang restrukturisasi pasar tenaga kerja dengan kelanjutannya. Keempat, dikatakan bahwa gejolak ekonomi baru ini di Turki sejak musim panas 2018 agar diakibatkan oleh praktik kapitalis negara ini, bukan neoliberalisme itu sendiri. Kita harus menanggapi perkembangan perubahan dan ambiguitas terkini dalam ekonomi politik Turki dengan serius dan upaya untuk membuat konsep dan memahami perkembangan itu berguna. Namun seperti yang pernah dikatakan Nikos Polenzetas, konsep dan gagasan tidak pernah bersalah. Priorisasi yang sewenang-wenang dan dikotomi yang salah seringkali mengarah pada miskonseptualisasi yang gagal memahami proses kapitalisme yang kompleks, kontradiktif dan tidak memerata totalitasnya dan hubungan batinnya. Oleh karena itu, nilai analitis dari konsep-konsep ini tetap sangat terbatas. Ini juga penting untuk alasan politik dan memiliki implikasi politik yang signifikan. Di sini kita juga akan menjelaskan tentang kelebihan sistem ekonomi kapitalisme yang dipakai oleh negara Turki. Kelebihannya itu adalah masyarakat Turki banyak yang berinovasi dalam bidang apapun. Ini salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi negaranya, serta ekonomi kapitalis mendorong aktivitas ekonomi secara maksimal. Persaingan yang bebas akan menciptakan produksi serta harga yang wajar dan rasional. Kita telah menjelaskan tentang kelebihannya yang pastinya ada kekurangannya juga. Dan kekurangannya itu yaitu banyaknya masyarakat yang berinovasi dan mendistribusi menjadi persaingan bebas tidak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain yang mempunyai modal besar. Lalu makin banyaknya yang membuat sesuatu yang baru, maka dampaknya kelestarian lingkungan yang menjadi berantakan. Sistem kapitalis adalah orientasi keuntungan karena pemilik modal yang mengejar keuntungan, maka eksploitasi alam besar-besaran sering dilakukan. Inilah data-data sumber yang kita pakai untuk mencari tentang sistem ekonomi kapitalisme dari negara Belgia dan Turki. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.